Para mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah sosial budaya gizi, kita lanjutkan materi kita tentang aplikasi dari unsur-unsur budaya itu di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah definisi makanan dan bukan makanan. Kita ketahui bahwa makanan itu selalu ada dalam kehidupan sehari-hari karena berupa kebutuhan pokok. Nah, di dunia ini ada ribuan bahan yang dapat dijadikan makanan, baik berasal dari tumbuhan maupun dari hewan. Bahkan mungkin ada yang cukup ekstrim dari mineral juga, dari tanah. Namun, setiap kelompok etnis, kelompok masyarakat, dan sampai kepada tingkat individu memiliki batasannya tersendiri tentang makanan dan bukan makanan. Dari ribuan yang ada di dunia, setiap etnis mungkin hanya memiliki definisi tentang makanan itu hanya ratusan saja. Baik itu sumber hewani maupun nabati. Kemudian dari etnis itu mungkin ada sub-sub etnis lagi yang mengeluarkan yang sudah didefinisikan sebagai makanan, didefinisikan nanti sebagai bukan makanan. Nah, sampai kepada tingkat individu, tentunya bahan-bahan yang didefinisikan sebagai makanan akan terus berkurang. Misalnya saja, pada etnis Rote, hampir semua menganggap atau mendefinisikan bahwa air nira hasil sadapan dari pohon lontar itu termasuk sebagai minuman atau makanan. Tetapi Juliatri dia tidak memasukkan itu sebagai daftar makanannya, memberi definisi sebagai bukan makanan. Seperti itu contohnya. Nah, berkaitan dengan makanan dan bukan makanan, kemudian definisi dari tiap-tiap etnis yang berbeda-beda, maka kita mengenal yang namanya pangan konvensional dan pangan non-konvensional. Memang batasannya agak kabur, tapi bisa didefinisikan bahwa pangan konvensional ini adalah yang diterima oleh umum sebagai makanan. Sedangkan pangan non-konvensional maksudnya tidak diterima umum sebagai makanan, tetapi hanya diterima oleh etnis atau kelompok tertentu saja sebagai makanan. Sebagai contoh misalnya, masyarakat etnis Dawan di Kabupaten Kupang memasukkan pohon tepung yang diambil dari sari pohon gewang itu juga sebagai makanan walaupun melalui proses yang lebih halus lagi. Karena kalau yang kasar biasanya hanya untuk pakan ternak. Sedangkan di daerah lain itu tidak. Misalnya juga masyarakat etnis Ende di sekitar Gunung Kelimutu memasukkan sejumlah pangan, sejumlah tumbuhan tertentu itu sebagai makanan, sedangkan daerah lain tidak. Tentang pangan non-konvensional ini, karena semakin berkembangnya komunikasi dan informasi, terjadi pertukaran informasi, maka yang dulunya termasuk makanan pangan non-konvensional, itu akhirnya karena diketahui umum dan dipraktekkan, dikonsumsi, maka sekarang sudah menjadi pangan konvensional. Misalnya dahulu daun kelor, sebenarnya itu termasuk pangan non-konvensional. Hanya
dikonsumsi oleh etnis lama Holot dan etnis tertentu. Namun sekarang hampir semua etnis di NTT mengkonsumsinya. Nah, tiap mahasiswa berdasarkan etnisnya masing-masing di dalam tugasnya nanti harus menggolongkan mana pangan non-konvensional pada etnisnya sendiri. Maksudnya yang digolongkan sebagai makanan tetapi secara umum itu tidak. Berikutnya adalah klasifikasi makanan. Berdasarkan unsur-unsur budaya, sistem pengetahuan, kemudian sistem religi yang di dalamnya itu ada banyak ritual-ritual baik keagamaan maupun ritual adat, kemudian sistem mata pencaharian dan unsur-unsur yang lainnya, maka makanan dan bahan pangan mendapatkan klasifikasi makanan pada setiap etnis. Tentunya klasifikasi di sini berbeda-beda. Tidak semua etnis memiliki klasifikasi ini. Dan selain itu pun untuk penggolongan berdasarkan klasifikasi ini pun nanti akan berbeda-beda. Tadi saya katakan bahwa tidak semua etnis memiliki klasifikasi ini. Namun para mahasiswa nanti wajib untuk mencari tahu, mengeksplor tentang budayanya, etnisnya sendiri tentang klasifikasi ini. Jangan langsung menyerah di awal. Baik, yang pertama klasifikasi tentang apa itu makanan resmi dan apa itu makanan sehari-hari. Makanan resmi itu menjadi makanan wajib pada suatu momen tertentu atau suatu acara ritual tertentu. Kemudian makanan resmi ini juga dalam setiap acara tentunya wajib untuk dihidangkan kepada setiap orang dalam strata sosial tertentu. Dapat dihidangkan kepada semua yang hadir maupun hanya pada strata sosial tertentu. Nah, di luar dari acara-acara resmi atau waktu-waktu khusus, maka ada dikenal yang namanya makanan sehari-hari. Waktu-waktu khusus yang saya maksudkan tadi bukan hanya ada ritual-ritual saja, tetapi suatu waktu yang istimewa sebagai penanda. Misalnya saat menyambut kelahiran, saat ada kehamilan, atau mungkin sakit atau baru sembuh dan lain-lain yang itu ada memiliki nilai-nilai budaya, nilai-nilai adat tertentu untuk disikapi. Dan tentunya ini setiap etnis itu berbeda-beda. Misalnya di saat sembuh dari suatu sakit atau nyaris mengalami suatu musibah atau kecelakaan tetapi selamat, maka biasanya ada dianggap sebagai suatu saat yang istimewa sehingga ada makanan resmi tertentu. Kemudian yang berikutnya klasifikasi tentang makanan ringan dan makanan berat. Tiap-tiap daerah tentunya ada memiliki klasifikasi tentang makanan ringan dan makanan berat. Satu istilah yang lain misalnya ada makanan cemilan ataupun makanan biasa. Tiap-tiap daerah tentu berbeda-beda penyebutannya. Misalnya pada etnis Timor ataupun pada masyarakat NTT yang sudah saling membaur di kota Kupang, jika makanan berat mereka menyebutnya dengan makan. Jika mengkonsumsi makanan ringan, walaupun itu ada minuman dan juga bahan-bahan makanan, maka itu disebut dengan minum. Jadi misalnya kita bertamu di rumahnya orang Kupang, ditawari minum, itu sebenarnya bukan minum, tetapi juga dengan makanan ringan. Nah,
berkaitan dengan nilai nutrisi, maka kita dapat melihat yang diberikan definisi sebagai makanan ringan oleh orang NTT itu tidak selamanya memiliki nutrisi yang rendah atau sedikit. Misalnya, pada etnis Sumba pernah saya temukan yang mereka memberikan definisi sebagai makanan ringan ternyata memiliki nilai kalori yang sangat tinggi. Ada misalnya ubi keladi yang direbus atau dikukus dengan porsi yang sangat besar. Jadi misalnya kalau kita melakukan recall kemudian kita hanya melihat dari kualitasnya saja, kita membahas secara kualitatif, kita bisa melihat bahwa masyarakat etnis Sumba selalu terlambat di dalam melakukan sarapan, terutama yang berprofesi sebagai petani atau peternak, karena mereka sarapan atau makanan berat yang pertama itu di jam 10, malah ada beberapa yang melewatkannya. Namun, jika kita mengukur secara kuantitatif makanan ringan mereka di pagi hari, sebenarnya itu sudah memenuhi nilai kalori. Nah, makanan ringan ini pun juga beraneka ragam untuk setiap daerah, baik itu bahannya maupun bisa ada bahan yang sama, tetapi juga cara pengolahannya berbeda-beda. Nah, dari cara pengolahan ini pun juga akan mempengaruhi nilai nutrisi yang ada. Bisa saja menghilangkan nutrisi yang sudah ada di dalam bahan makanan, atau ada juga yang menambah, biasanya dengan unsur-unsur karbohidrat sederhana. Beraneka ragam makanan ringan banyak kita temui pada tiap etnis di NTT, yang itu pada umumnya menjadi makanan khas. Ada yang memang sudah populer, namun banyak juga yang belum populer. Berikutnya, makanan berbahaya dan tidak berbahaya. Sejumlah tumbuhan atau hewan tertentu yang setiap etnis sudah menggolongkannya sebagai makanan, tetapi ada yang digolongkan sebagai makanan berbahaya, sehingga membutuhkan keterampilan khusus ataupun orang-orang khusus yang dapat mengolahnya. Dan ini biasanya ada aturan-aturan adat tertentu, baik saat mengkonsumsi atau aturan adat bagi orang yang mengolah makanan tersebut. Suatu contoh misalnya di Jepang ada ikan yang beracun. Nah, yang itu sangat mahal namun sangat digemari, dan tiap pegawai restoran yang bertugas untuk mengelolanya harus memiliki sertifikat pelatihan tertentu. Dan ternyata ikan tersebut pun banyak dikonsumsi di NTT. Misalnya ikan buntal. Saya amati sehari-hari di Kota Kupang, sering dikonsumsi oleh masyarakat yang berasal dari etnis Sabo. Makanan berbahaya untuk etnis lainnya tentunya tidak tertutup kemungkinan untuk ada juga dan beraneka ragam. Kemudian kita mengenal klasifikasi antara makanan mewah dan makanan biasa. Makanan mewah ini pada zaman dahulu kala kemungkinan karena kelangkaannya atau kerumitan dalam pengolahannya, di samping bahan-bahannya yang mahal, dan memang mungkin pada awalnya hanya dipercaya atau dikhususkan pada kelompok masyarakat tertentu untuk strata sosial yang tinggi. Suatu keunikan dalam yang saya sempat lihat waktu saya kecil di kampung itu, mereka para ibu-ibu biasanya membuat kue untuk dibawa ke gereja,
Dan biasanya mereka memberi nama untuk jumlah telur yang sedikit, kuenya berupa semacam kue tar. Untuk telur yang sedikit, misalnya 2 atau 3, diberi nama frater. Kemudian di atas itu diberi nama bruder. Kemudian yang di atasnya lagi disebut dengan pater. Nah, itu untuk memberikan tingkatan-tingkatannya. Dan sekarang populer di Indonesia kue tar atau cake tapi dengan jumlah telur yang lebih sedikit, itu ada yang namanya brudel atau bruder. Mungkin di situ bisa diteliti ada hubungannya atau tidak. Kemudian klasifikasi makanan berikutnya adalah makanan panas dan makanan dingin. Panas dan dingin di sini kita tidak bisa langsung mendefinisikan sebagai suhu dengan suhu ya. Jadi misalnya bukan maksudnya makanan panas itu air panas atau dingin itu es batu misalnya. Tetapi sebenarnya adalah sifat-sifat dari panas dan dingin. Dan ini juga sebenarnya mewakili nilai-nilai budaya dari tiap etnis tentang sifat-sifat manusia atau sifat-sifat alam. Kebudayaan-kebudayaan besar yang mempengaruhi kita, baik itu Yunani, kemudian India, Cina, itu juga hampir semua memiliki kepercayaan tentang panas dan dingin ini. Sehingga untuk dan itu harus seimbang. Kalau ada yang salah satunya berlebihan, maka itu akan menjadi masalah. Sehingga jika ada masalah pada tubuh, maka untuk mengatasinya maka diatasi dengan makanan yang memiliki sifat yang sebaliknya. Misalnya seseorang yang demam, maka harus dikasih makanan yang memiliki sifat dingin. Jika ada seorang pria yang berkurang sifat prianya, mohon maaf sebelumnya, sifat panas itu sering didefinisikan sebagai sifat pria. Kemudian dingin itu ke wanita. Misalnya pada kebudayaan Cina ada yin dan yang. Jadi misalnya seorang pria yang memiliki sifat pria yang kurang, maka dianggap dia memiliki kelebihan unsur dingin, sehingga harus dikurangi makanan yang unsur dingin dan harus diperbanyak yang unsur panas. Itu mungkin menjawab contoh ada mitos yang beredar di masyarakat, misalnya terlalu banyak makan terung dapat menyebabkan impotensi misalnya. Padahal kita ketahui bahwa terung itu mengandung vitamin A yang itu baik untuk sistem reproduksi. Oke, kita ketahui bahwa sekarang budaya semakin berkembang dan berubah karena akibat dari perkembangan informasi komunikasi. Maka terdapat sejumlah perubahan. Namun itu masih berada pada lingkup unsur budaya. Kita masih bisa dapat pahami dari lingkup unsur budaya yang sudah kita bahas sebelumnya. Sejumlah contoh yang mau saya tunjukkan, saya angkat di sini adalah yang pertama, mulai ada banyak susu kemasan, termasuk untuk bayi dan balita. Di beberapa daerah di NTT pada zaman dahulu itu
masih sering ada aktivitas memerah susu, terutama di daerah-daerah peternakan, misalnya di daerah Timor yang dihuni oleh etnis Dawan, kemudian di Rote, Pulau Rote yang dihuni oleh etnis Rote, masih ada aktivitas memerah susu. Itu mungkin sudah hampir hilang, bahkan mungkin sudah tidak ada sama sekali, sehingga mulai ada susu kemasan. Yang bisa menjadi masalah juga di sini adalah semakin banyak juga susu kemasan atau susu formula bayi yang digunakan. Kita ketahui bahwa dari umur 0 sampai 6 bulan harusnya bayi itu diberikan ASI eksklusif atau air susu ibu saja tanpa diberikan makanan yang lain. Tentunya tiap-tiap etnis itu ada memiliki nilai-nilai budaya atau kepercayaan asli masing-masing, kearifan lokal masing-masing tentang ASI eksklusif ini. Namun seiring dengan perubahan budaya, transfer pengetahuan tentang nilai-nilai kepercayaan budaya yang semakin pudar, maka tidak ada lagi batasan atau sekat budaya yang menghalangi seorang ibu untuk memberikan ASI eksklusif. Sehingga ada yang sebelum 6 bulan sudah diberikan susu kemasan. Kemudian yang berikutnya juga sudah mulai banyak makanan kemasan. Dan ini bukan hanya di kota-kota saja, tapi sudah sampai ke pelosok-pelosok desa. Sudah banyak makanan kemasan, misalnya mie instan, kemudian ikan kaleng. Itu juga sudah semakin banyak. Dan ini mengurangi nilai-nilai budaya dari segi nilai pengetahuan. Bagaimana kelompok masyarakat untuk mengusahakan bahan pangan dari hasil produksi sendiri, dari pertanian, kemudian bagaimana mengolah, kemudian bagaimana menyimpan. Yang tentunya itu ada nilai-nilai budayanya, ada unsur pengetahuannya. Misalnya nilai-nilai budaya untuk selalu menyisakan bibit untuk musim tanam yang berikutnya. Tentunya tiap etnis itu ada nilai-nilainya tersendiri. Misalnya saya beri contoh yang saya ketahui pada etnis Lama Holot itu ada istilah kebang kniki, bahasa daerah, yang itu artinya bahwa lumbung tidak boleh kosong. Jika kosong maka akan terjadi bencana. Nah, kita lihat contoh misalnya sudah mulai banyak bibit-bibit makanan impor, kemudian semakin banyak makanan kemasan. Dari segi praktis tentunya ini memiliki jasa dalam memenuhi makanan kebutuhan gizi secara praktis dan cepat. Namun banyak masalah kita jumpai dalam penggunaan makanan kemasan ini, baik berupa zat kimia yang berlebihan, kemudian nilai kalori yang berlebihan, tidak terkontrol, kemudian juga sampah-sampah plastik, kemudian juga semakin meningkatnya jejak karbon akibat proses produksi dan transport dari makanan kemasan ini, sehingga terjadi pemanasan global, sehingga terjadi badai di mana-mana, termasuk yang barusan kita alami beberapa waktu yang lalu. Itu sebenarnya jika kita menyikapi dari nilai budaya etnis Lama Holot, Kebang Kenikin tadi, maka sebenarnya sudah mulai terjadi bencana. Kenapa lumbung itu tidak boleh kosong? Karena harus ada sisa yang digunakan untuk bibit di musim tanam berikut, sehingga setiap aktivitas itu tidak terlalu banyak menghasilkan sampah. Kemudian juga pada umumnya, makanan yang diolah sendiri itu memiliki selain nutrisi yang lengkap, juga masih banyak mengandung serat. Beda dengan makanan kemasan yang rendah
serat. Kandungan serat pada makanan berfungsi untuk menjaga kesehatan usus, kemudian juga menyerap lemak. Nah, sehingga bisa menjadi penjelasan kenapa pada zaman dahulu untuk masyarakat masih pada memiliki sistem mata pencarian bertani yang tradisional. Jika tidak ada masalah-masalah kesehatan lain, misalnya kecelakaan, kemudian bencana, kemudian perkelahian misalnya, pada umumnya mereka itu bebas dari masalah-masalah penyakit degeneratif. Jadi orang-orang tua zaman dulu memang mengalami penyakit degeneratif, tetapi pada usia yang lebih tua dibanding sekarang. Setiap waktu melalui data statistik kita ketahui bahwa penderita diabetes itu semakin muda. Pada tahun-tahun sebelumnya mungkin pada usia 50-an, 60-an. Sekarang pada usia 40-an, bahkan akhir usia 30 juga sudah ada. Kemudian yang berikutnya jumlah kendaraan bermotor. Tentunya perkembangan salah satu unsur budaya adalah teknologi. Dan karena pengaruh akulturasi, pertukaran budaya, maka mulai dikenal alat bantu termasuk kendaraan bermotor. Dan ini pun juga sudah selain untuk aktivitas di kota, aktivitas perkantoran, kemudian juga untuk sampai ke kampung-kampung aktivitas perkantoran, aktivitas pertanian juga semakin banyak jumlah kendaraan bermotor. Malah bukan hanya kendaraan yang untuk kepentingan transportasi saja, baik orang maupun barang, sudah banyak juga mesin-mesin. Misalnya ada mobil yang sekaligus untuk memotong batang padi dan untuk merontokkan gabah. Saya kurang tahu, mungkin sudah ada juga yang nanti untuk kedepannya dia sekaligus juga untuk menggiling gabah menjadi padi. Memang di satu sisi itu baik karena lebih murah, lebih menguntungkan untuk petani. Namun kita ketahui bahwa untuk hampir semua etnis dan semua daerah di NTT ya, jarang ada petani yang memiliki lahan yang sangat luas sehingga dia sendiri tidak mampu untuk bekerja dengan tenaganya. Biasanya lahan kebanyakan orang tidak terlalu luas, namun ciri khasnya biasanya bekerja secara gotong royong. Jadi lahan yang kelihatannya luas, namun dikerjakan secara gotong royong oleh masing-masing pemilik lahan. Jadi mereka berpindah dari satu lahan ke lahan yang lain secara bersama-sama. Dan tentunya dengan ada mesin-mesin seperti tadi, maka kebiasaan gotong royong itu semakin berkurang. Kemudian yang berikutnya pekerjaan. Pada umumnya zaman dahulu pekerjaan terbatas pada pertanian dan peternakan yang subsistem. Sekarang pertanian dan peternakan sudah mulai lebih modern lagi. Kemudian juga pekerjaan juga sudah semakin beraneka ragam. Jika dulu maka di kampung hanya ada pekerjaan petani, peternak, guru, suster, tentara. Jadi angkatan orang tua kalian mungkin kalau ditanya cita-citanya ya tentunya tidak ada yang menjawab petani dan peternak ya. Pasti semuanya kalau bukan menjadi tentara atau menjadi biarawan-biarawati atau kalau tidak menjadi perawat, kalau tidak guru. Namun sekarang sudah semakin beraneka ragam. Dan ini juga mempengaruhi bidang gizi. Baik itu dari segi penghasilan yang bisa semakin beraneka ragam dan semakin meningkat, tapi itu akan berpengaruh pada nanti pun akan berpengaruh
pada waktu makan, kemudian apa yang dimakan. Jika tidak disikapi secara disiplin, tidak semua pekerjaan itu memberikan waktu makan yang sesuai. Misalnya waktu sarapan, kemudian makanan selingan, makan siang, dan makan malam. Ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang mengabaikan waktu dan frekuensi makan. Berkaitan dengan bekerja, kemudian perubahan budaya ini semakin banyak ibu yang bekerja. Pada zaman dahulu mungkin untuk pembagian peran, ibu-ibu rumah tangga itu juga sudah bekerja, namun ada kondisi tertentu yang dalam tanda petik mengistimewakan ibu-ibu. Misalnya pada kondisi kehamilan, ada larangan dari dukun bayi dengan segala pantangannya untuk tidak boleh bekerja. Namun sekarang semakin banyak ibu yang bekerja. Nah, beberapa dampak yang bisa ditimbulkan seperti tadi, alasan pemberian susu formula salah satunya adalah karena ibu bekerja sehingga tidak ada waktu. Kemudian yang berikutnya adalah tumbuh makin banyaknya lingkungan-lingkungan suburban. Jadi karena terjadi proses urbanisasi tanpa keahlian, maka terbentuk lingkungan masyarakat suburban. Kita lihat di Kota Kupang juga cukup banyak. Jadi kebanyakan itu mereka memiliki profesi informal. Tentunya ini akan berpengaruh juga kepada kesehatan lingkungan, kemudian juga pada gizi. Dan baik itu meliputi pola makan, yaitu jumlah, jenis, dan frekuensi. Kemudian juga tentunya akan berpengaruh pada aktivitas fisik mereka. Lingkungan suburban pada umumnya tidak memiliki sarana yang cukup untuk aktivitas fisik yang tentunya itu akan berpengaruh kepada penyakit degeneratif. Dari yang setelah saya sampaikan, sebagai penutup, saya hendak menyampaikan tugas bagi para mahasiswa berdasarkan penjelasan tentang unsur-unsur budaya, kemudian aplikasi dari unsur-unsur budaya dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita temui, maka silakan untuk mengeksplor pada etnis masing-masing, boleh berbasis etnis, atau mungkin kabupaten, atau desa, atau kampung, dan temukanlah unsur-unsur budaya yang ada hubungannya dengan gizi, baik itu nilai-nilai masa lampau yang mungkin sudah hilang, ataupun yang masih bertahan sampai sekarang. Berikutnya juga dengan akulturasi atau percampuran budaya yang sudah terjadi. Tugas dibuat dalam bentuk makalah, tidak ada batasan pada jumlah halaman, namun yang pasti bahwa semakin banyak yang bisa dibahas, maka akan semakin berguna untuk hari-hari depan dari kalian dalam menjalankan karir kalian sebagai sarjana kesehatan masyarakat nanti. Diskusi maupun pertanyaan